Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sudah diumumkan, yaitu tentang hak-hak suami istri, atau yang lebih benar hak-hak istri dan suami. Istri didahulukan ya, biar enggak marah-marah ya. Hak-hak istri dan hak-hak suami ya. Kita dalam kehidupan ini ya diliputi oleh hak dan kewajiban. Kita memiliki hak dan juga kita memiliki kewajiban terhadap orang lain. Artinya hak-hak orang lain ada pada diri kita yang harus kita tunaikan ya. Maka seorang yang paling penting dalam kehidupan ini sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dia menunaikan hak orang lain. Artinya dia menunaikan kewajiban dia. Jangan sampai dia meninggal sementara ada hak orang lain yang belum dia tunaikan. Karena kalau ada hak orang lain yang belum dia tunaikan tatkala dia bertemu dengan Allah, maka dia akan dituntut pada hari kiamat kelak. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyati aljalha min asyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak pada pemiliknya pada hari kiamat kelak, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan meminta haknya kepada kambing yang bertanduk waktu menanduknya di dunia. Jangankan manusia, hewan saja Allah akan kembalikan haknya, apalagi manusia ya. Seandainya kita di dunia ini hak kita pada orang tidak tunaikan, enggak ada masalah, jangan khawatir. Kita akan ambil hak tersebut pada hari kiamat. Yang jadi masalah kalau ada hak orang sama kita kemudian tidak kita tunaikan. Maka seorang berusaha ya untuk menunaikan hak orang lain, yaitu kewajiban dia harus dia tunaikan. Hak dia dapatkan, alhamdulillah. Kalau enggak dia dapatkan, dia akan dapatkan pada hari kiamat. Ya, oleh karenanya di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka setiap orang akan lari dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya, dari saudaranya. Dia akan lari dari orang-orang terdekatnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia takut dituntut oleh mereka. Kenapa? Karena kita punya hak, tapi kita punya kewajiban terhadap anak, kewajiban terhadap istri, kewajiban terhadap orang tua, terhadap ayah dan ibu, kewajiban terhadap saudara kita, kakak dan adik kita. Nah, sebagian orang tidak menunaikan kewajiban tersebut. Dia kurang berbakti kepada orang tuanya, dia kurang perhatian terhadap istrinya, dia kurang mendidik anaknya. Maka pada hari kiamat dia akan dituntut oleh orang-orang terdekatnya tersebut. Makanya dia lari pada hari kiamat, tidak ingin bertemu dengan orang-orang terdekat tersebut. Kenapa? Karena ada hak-hak mereka yang tidak dia tunaikan. Nah, masalah rumah tangga kebanyakannya terjadi karena dua belah pihak tidak menunaikan hak pasangannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Atau apakah sang istri tidak menunaikan hak suaminya, atau sang suami tidak menunaikan hak istrinya. Kebanyakan orang hanya bisa menuntut hak namun tidak menunaikan kewajiban ya.
Dan ini sudah Allah singgung dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka terhadap orang-orang yang melakukan tatfif, yang mengurangi takaran timbangan. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli barang dari orang lain, mereka minta dipenuhi takarannya, mereka minta dipenuhi timbangannya, tidak boleh dikurangi. Akan tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka menakar barang atau menimbang barang untuk dijual kepada orang lain, mereka kurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari yang dahsyat, yaitu yauma yaqumun nasu rabbil alamin, tatkala manusia akan berdiri di padang mahsyar menanti datangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala memandang ayat ini mencakup dalam banyak aspek kehidupan, ya. Pada dasarnya ayat ini berkaitan tentang orang yang jual beli, yang hanya bisa menuntut haknya tapi tidak menunaikan hak orang lain. Kalau dia beli, dia pingin haknya dipenuhi, tapi kalau dia jual, hak orang lain tidak dia penuhi. Ini mencakup dalam banyak aspek kehidupan. Contoh dalam masalah pekerjaan, banyak bos yang menuntut agar pegawainya kerja dengan serius, ya, agar tepat waktu, tetapi waktu gajian dia tidak menunaikan hak pegawainya. Ini bos yang bisa menuntut padahal hak pegawainya tidak dia tunaikan, ya. Demikian juga bisa jadi sebaliknya, pegawai hanya menuntut sementara pekerjaan dia tidak kerjakan dengan baik. Ini juga berlaku antara pemerintah dengan rakyat, ya. Antara pemerintah dengan rakyat. Sebagian pemerintah hanya bisa menuntut kepada rakyat, ayo rakyat penuhi ini, kerjakan ini, bayar ini, sementara ada hak rakyat tidak dipenuhi. Dan sebaliknya ada rakyat juga seperti itu, yang hanya nuntut kepada pemerintah, pemerintah harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya perbaiki jalan, perbaiki ini, waktu suruh bayar enggak mau bayar, kabur, ya. Ini namanya hanya bisa menuntut tapi tidak menunaikan kewajiban, ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk dalam aspek rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Ada seorang istri yang hanya bisa menuntut suaminya, tidak menunaikan hak suaminya, dan sebaliknya ada suami yang hanya menuntut haknya, tidak menunaikan kewajiban kepada istrinya. Maka pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena kita rata-rata sudah berumah tangga, ya. Dan masih banyak yang masih jomblo, ya. Ya. Dan mereka harus tahu, punya ilmu tentang masalah ini. Karena hak yang paling dekat dengan kita adalah hak istri kita paling dekat. Kita mungkin punya hak orang sama kita, hak kawan, tapi jarang. Tapi kalau istri, hak itu berkaitan tiap hari dengan kita. Dia punya hak yang harus kita tunaikan tiap hari. Suami juga demikian, ya. Istri harus menunaikan hak suami tiap hari. Jadi hak itu berkaitan tiap hari, harian. Kalau tidak dipahami dengan baik, tidak dijalankan dengan baik, ini masalah pada hari kiamat kelak. Maka wajar tadi kita sebutkan orang akan lari pada hari kiamat dari istrinya, lari dari suaminya. Kenapa? Takut dituntut oleh pasangannya pada hari kiamat kelak. Ya, jadi insyaallah ini penting bagi kita semua untuk mengingat kembali dan untuk menasihati diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat agar kita benar-benar menjalankan kewajiban kita menunaikan hak pasangan kita. Tapi sebelum artinya kita yang bahas pertama kali adalah hak istri terlebih dahulu, ya. Hak istri terlebih dahulu sesuai dengan judul pengajian, hak istri dan apa? Suami, ya. Nanti terakhir baru kita habisi istri, ya. Sekarang kita senangkan dulu, ya, para istri, ya. Ada yang tanya sama saya, Ustadz, kenapa hak istri didahulukan? Ya biar mereka senang, ya. Kalau hak istri saya dahulu, kalau saya akhirkan, nanti hak suami didahulukan, nanti lupa kalau habis pengajian. Tapi kalau hak suami diakhirkan, penutupannya hak apa? Hak suami. Jadi istri lebih ingat, ya. Ibu-ibu insyaallah ya, mengertilah, ya. Baik. Kita akan bahas terlebih dahulu hak-hak istri, ya. Hak-hak istri terbagi menjadi dua. Namanya pertama al-hukuk al-maliyah, yaitu hak yang berkaitan dengan materi, dengan harta. Yang kedua al-hukuk ghairul maliyah, hak-hak yang berkaitan dengan sikap suami, pergaulan suami terhadap sang istri, ya. Yang pertama adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta. Di antara hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, ya. Jadi saya ulangi judulnya hak-hak istri dan suami.
Ini kalau kita rubah judulnya juga bisa. Hak-hak istri dan suami maksudnya kewajiban-kewajiban suami dan kewajiban apa? Istri. Kalau saya bilang hak istri berarti kewajiban suami. Kalau saya bilang hak suami berarti kewajiban apa? Istri, ya. Baik. Yang pertama hak al-huququl maliyah, hak yang berkaitan dengan harta. Yang pertama adalah mahar. Mahar, seorang tatkala menikah dengan seorang wanita, kemudian dia menyebutkan mahar, sudah dia sepakati dan tentukan, maka wajib mahar tersebut ditunaikan. Kalau sendiri tidak tunaikan berarti itu adalah utang kepada istrinya, ya. Harus dia bayar. Kalau dia tidak bayar bahaya pada hari kiamat kelak. Ini harus dibayarkan kepada istrinya. Tentunya mahar ini hukumnya wajib, namun dia bukan merupakan syarat dan dia juga bukan merupakan rukun. Seandainya seorang menikah tanpa sebut mahar, tetap nikahnya sah. Tetapi dia harus bayar namanya mahar al-mithl, yaitu mahar yang semisal dengan wanita tersebut, ya. Jadi misalnya ada seorang menikah dengan seorang wanita di Banjarmasin. Menikah begitu saja, ya. Saya nikahkan putriku dengan engkau, dia terima tanpa sebut mahar, tapi yang lain ada, wali ada, saksi ada, maka sudah sah pernikahan tersebut. Mahar belum disebutkan. Maka tatkala tidak disebutkan mahar, maka sang suami harus bayar namanya mahar mithal. Mahar mithal itu mahar kalau wanita seperti dia ini biasanya berapa di kampungnya. Saya tanya sama antum, kalau di Banjarmasin biasanya mahar berapa? Siapa tahu ada yang menikah tidak sebut mahar kan? Kita harus tahu. Di Banjarmasin kira-kira maharnya berapa? 20 juta. Larangnya. 20 juta. Masya Allah. Enggak mahar aja, saya enggak bicara walimah. Rata-rata mahar berapa? 20 ya? Masya Allah. Saya jadi pikir 2 kali. Baik, jadi misalnya ada seorang laki menikah dengan seorang wanita dari Banjarmasin. Dia menikah tidak sebut mahar, maka dia harus bayar 20 juta. Tapi kalau dia sebut mahar sesuai dengan sepakati, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Kalau sepakat mahar 2 juta selesai, yang penting sepakat. Kalau dia sebut mahar 100 juta terserah, enggak ada masalah. Seandainya tidak disebutkan, maka harus mahar wanita yang semisalnya di kampungnya atau di kerabatnya atau di keluarganya. Biasanya berapa wanita ini? Itu namanya mahar al-mithal. Ini dalil bahwasanya pernikahan dimudahkan. Seandainya mahar tidak disebutkan pun, maka sah, ya. Maka jangan kita mempersulit pernikahan, ya. Terkadang sebagian ritual pernikahan dipersulit sehingga pernikahan menjadi sangat sulit. Sementara persinahan, pacaran orang di mana-mana dipermudah, dia ada sarana untuk bermaksiat, maka jangan kita mempersulit pernikahan. Seandainya seorang sudah menikah dan sebut mahar, maka mahar tersebut harus diberikan kepada istrinya. Itu uang istrinya mau belikan apa terserah istrinya. Tidak boleh dia minta nanti setelah itu nikah, bagi 2, saya kemarin yang kasih, ya. Tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh. Itu hak istrinya. Dan malu seorang laki-laki sudah kasih duit sama istrinya, sudah dia gauli istrinya kemudian minta kembali, ya. Malu seperti itu, ya. Tidak boleh, ya. Kecuali kalau istrinya kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Kata Allah, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian kata Allah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau ternyata istrimu memberikan sebagian dari mahar tersebut, ya, tanpa ada paksaan, maka silakan makan dari mahar tersebut, ya. Bisa jadi seorang menikah dengan istrinya, kemudian ternyata suaminya miskin, ya. Ternyata waktu ngelamar pakai mobil pinjaman, ya. Akhirnya istrinya kasihan, maharnya dikasih setengahnya atau 30%, kamu usahalah ini pakai uang maharmu, maka kalau istrinya rela, maka tidak mengapa, ya. Tapi ingat, uang tersebut murni hak istrinya, ya. Ya. Kalau tidak dibayar, maka istrinya boleh menuntut. Boleh menuntut, dan saya pernah dapat kasus seperti itu. Ya, istrinya lapor, jadi suami istri datang kepada saya, istrinya ngelapor, Ustadz ini maharnya belum full dia kasih. Itu sebenarnya aib minta mahar, tapi itu hak istri. Suaminya yang bahlul, harusnya ya, masa aib datang ke Ustadz kemudian masalah mahar, ya, sudah nikah, udah punya anak besar, kemudian mahar ternyata belum lunas. Tapi itu hak istri, ya, bagaimana lagi, harusnya suaminya kasih, ya, full mahar tersebut. Taib.
Yang kedua, hak-hak harta materi yang wajib ditunaikan oleh suami, diantaranya nafkah, masalah nafkah. Nafkah ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Sandang maksudnya pakaian, pangan makanan, papan maksudnya tempat tinggal. Ini harus dipenuhi oleh seorang suami, ya. Kenapa? Karena di antara hak suami adalah seorang istri tidak boleh keluar rumah, dia harus selalu di rumah. Itu hak suami. Nanti kita bahas dalam hak suami. Jadi seorang istri tidak boleh keluar rumah, tetap dalam rumah kecuali diizinkan oleh suaminya. Tatkala sang istri tetap dalam rumah, dia tidak bisa bekerja. Banyak pekerjaan di rumah yang harus dia urus, ya, ngurus anak, ngurus suami, ngurus pakaian kotor, ngurus macam-macam, ya. Maka kewajiban secara logika jelas wajib bagi suami yang telah menahan istrinya dalam rumahnya harus menafkahi sang istri, dipenuhi keperluan sang istri, baik sandang, pangan, dan papan, ya. Dan dia berikan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang yang diberi kelapangan harta berinfak menafkahi keluarganya dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan barang siapa yang disempitkan hartanya oleh Allah, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu, maka dia jangan pelit sama keluarganya, sama istrinya. Dia kasih sang istri sesuai dengan kelapangannya, berikan hadiah, berikan perhiasan. Kalau memang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau dia memang rezekinya sempit, ternyata sulit, maka kata Allah, falyunfik mimma atahullah. Maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kita bicara pertama tentang sandang, ya, tentang pangan, makanan, ya. Maka seorang harus memberi makan kepada istrinya yang sewajarnya, ya, yang biasa dia makan, ya. Jangan pelit sama istrinya, ya. Tiap hari makan singkong, ya, jangan, ya. Kemudian tiap hari makan tempe misalnya, judulnya itu terus nggak pernah berubah, ya. Jadi seorang beli makan yang wajar kepada istrinya, apa yang dia makan dia berikan kepada istrinya. Pokoknya kalau istrinya udah gemuk berarti sudah terpenuhi kebutuhannya. Kalau istrinya kurus ini jangan-jangan dizolimi, ya. Suaminya gemuk, istrinya kurus, ini jangan-jangan ada kezoliman, ya. Ya, kecuali istrinya bakat kurus, ya. Tapi maksudnya kalau istri sudah badan sudah berisi, sudah kalau bahasa Arab bilang murtah, itu sudah kelihatan, ya. Sudah kelihatan enak, ya, berarti kebutuhan pangan sudah terpenuhi. Sandang juga demikian, harus dipenuhi pakaian. Kalau kita punya rezeki belikan baju istri yang semampu kita belikan baju, ya. Kemudian kalau ada kelebihan harta kita beli baju khusus buat dia pesta misalnya, kita belikan baju dia untuk pertemuan, ya. Kalau dia ternyata pesta pakai baju yang biasa, mungkin malah jadi perhatian banyak orang. Dia tidak sesuai dengan urf masyarakat, ya. Karena masalah sandang, pangan, dan papan kembali kepada urf masyarakat. Masyarakat punya urf dan itu tidak menyalahi syariat. Kalau dalam masalah walimah, pakaian lebih bagus daripada yang biasanya. Nah, kita belikan. Kemudian mungkin ada baju tidur, kita belikan baju tidur. Baju tidur beli yang banyak, ya. Baju dapur, ya, kalau mungkin. Intinya belikan baju yang wajar, ya. Tidak juga kemudian berlebihan beli kebanyakan bagi istri, tidak. Yang penting istri kebutuhan bajunya terpenuhi. Kemudian masalah papan, tempat tinggal. Intinya kita wajib, seorang suami wajib untuk memberikan tempat tinggal kepada istri, yaitu tempat tinggal yang tersendiri, khusus buat dia, tidak tercampur dengan keluarga suami, tidak tercampur dengan keluarga suami. Ini kewajiban bagi seorang suami. Karena dalam banyak kasus di tanah air, seorang suami entah karena sesuatu, karena alasan tertentu atau karena ketidakmampuan, akhirnya dia menempatkan orang tuanya bersama istrinya. Dan ini secara hukum syar'i berarti kita mengurangi hak istri. Harusnya istri punya hak untuk mendapat tempat tinggal tersendiri, tidak bercampur dengan mertuanya, tidak bercampur dengan ipar-iparnya, dia punya tempat sendiri. Karena ada privasi buat dia, Saya akan nukilkan perkataan sebagian ulama dalam masalah ini, ya. Seperti perkataan Al-Kasani rahimahullah, beliau berkata, walau arada az-zawju an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma'a ahma'iha ka ummi zawji wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha
fa abad dzalika alaihi fa inni alaihi an yuskinaha manzilan munfaridan. Kata beliau, kalau seandainya sang suami ingin menempatkan bersama istri, dia tempatkan istri yang kedua tinggal bareng-bareng, ya, ini enggak boleh. Atau dia tempatkan dari kerabat dia bersama sang istri, seperti dia tempatkan ibunya bersama sang istri, sama istrinya, atau dia bawa adik perempuannya tinggal bersama istrinya, atau dia bawa putrinya dari istri yang lain untuk tinggal bersama istrinya, ya, atau dia bawa kerabat-kerabat, ya, dibawa ke situ, dan istrinya tidak mau, maka wajib bagi sang suami untuk memberikan tempat tinggal tersendiri bagi sang istri, ya. Itu hak istri. Seandainya dia tidak mampu, maka dia minta maaf kepada istri, bukan dia marah-marah sama istri. Kamu ini macam-macam saja, nuntut punya rumah sendiri, tempat tinggal sendiri. Lah itu hak dia. Kita harus, itu hak dia. Kalau kita ternyata menempatkan orang tua kita bersama dia, kita minta maaf sama istri. Kita harus mengerti bahwasanya, ya, ini dia berarti baik, dia telah memberikan sebagian haknya, ya. Kita tahu bahwasanya banyak di antara kita yang belum bisa untuk menempatkan misalnya istri tersendiri, ya. Berarti kita sebagai suami kita harus mengerti. Dalam hal ini kita telah mengambil hak istri, maka kita minta keridhoannya. Kalau dia membolehkan, ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Ya, mau tinggal sama ibu, mau sama mertua, mau sama bapak, sama adik, ya. Ya, karena di antara hak istri untuk mendapatkan privasi. Demikian juga perkataan Ibnu Qudamah, ya. Beliau berkata, "Walaysa lirrajuli an yajma' baina imra'atayhi fi maskanin wahid bi ghairi ridhaha, saghiran kana aw kabiran, li'anna 'alaihima dhararan lima bainahuma minal adawah wal ghairah." Tidak boleh seorang suami mengumpulkan dua istrinya dalam satu rumah. Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Ya, meskipun apa namanya, ini istri baru masih muda ditempatkan ke istri tua. Jangan istri tua, ya. Istri pertama, ya. Dia bilang istri tua, dia terganggu dibilang istri tua, istri muda. Bilang istri pertama, istri kedua, ya. Jangan bilang juga istri terakhir, siapa tahu masih ada ketiga dan keempat. Jadi istri pertama, istri kedua, tetap yang pertama nomor satu, tetap nomor satu. Tapi kalau bilang istri tua, istri muda, kesannya kurang bagus, ya. Meskipun yang pertama sudah tua. Jadi tidak boleh menggabungkan istri pertama dengan istri kedua, karena ini akan menimbulkan kemudaratan, ya. Timbul ghairah, kecemburuan, pertikaian di antara mereka berdua. Wajtima'uhuma yuthirul mukhasamah, dan berkumpulnya dua istri ini dalam satu rumah akan menimbulkan pertikaian. Wa tasma'u kullu wahidatin minhuma hassahu idza atal ukhra. Salah satunya akan mendengar, ya, gerakan-gerakan sang suami tatkala mendatangi istri yang lain. Desahan-desahan istri yang lain dia dengar oleh istri yang lainnya, dan ini menimbulkan kecemburuan yang luar biasa. Kecuali kalau dia ridha mengizinkan istri kedua untuk tinggal bersama dia, maka itu hak istri pertama, ya. Ya, ini hak istri pertama. Tapi kalau dia tidak ridha, maka wajib bagi suami untuk memisahkan. Karena saya pernah mengalami kasus ini. Ada seorang wanita yang mengeluh, ada seorang ikhwan punya istri 4, ya. Kemudian rumahnya satu deret begini, tetapi cuma disekat-sekat. Sekatnya itu tidak kedap suara, sehingga suara-suara kebisingan itu terdengar di yang lain. Dan dia tidak kuasa mendengar suara tersebut, timbul kecemburuan yang luar biasa. Akhirnya minta cerai. Dan itu kesalahan suami. Enggak boleh dia bilang, "Kamu kenapa begini? Sudah tutup telinga aja." Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Ya, jadi harus dia punya hak untuk. Nabi SAW juga rumahnya terpisah-pisah, ya. Jadi harus terpisah-pisah, kecuali kalau istri ridha. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara hak istri yang harus kita perhatikan, bahwasanya istri berhak memiliki tempat tinggal sendiri. Kalau kita belum mampu, maka kita minta keridhaannya. Dan saya rasa istri-istri soleha mengerti akan hal ini. Namun dalam sebagian kondisi memang terkadang dan sering terjadi antara istri dan mertua, ibu mertua, terjadi permasalahan. Ini sering terjadi dan banyak permasalahan ditanyakan, ya. Ini di antara mudarat kalau ternyata digabungkan antara istri dengan ibu mertua, ya. Sering terjadi cekcok, ya. Ibu mertua tidak suka melihat gaya sang istri melayani suaminya, ya. Dia banding-bandingkan dengan dia waktu zaman dahulu, dia tidak tahu istri zaman now sudah berubah. Sehingga akhirnya terjadi keributan, dan itu yang sebabnya adalah harusnya kita pisahkan, ya. Kita pisahkan, karena istri punya hak untuk tinggal sendiri jauh dari kerabat suami. Kecuali tadi dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, kalau kita harus menempatkan ibu kita misalnya sakit di rumah,
maka kita minta izin kepada istri, minta keridhaannya, dan kita banyak-banyak ngalah kepada istri. Ya, kalau tertimbul cekcok, kita banyak-banyak ngalah kepada istri, karena yang menyebabkan timbul percekcokan percekcokan tersebut adalah kita yang menggabungkan antara istri kita dengan mertuanya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ternyata sang suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya secara ma'ruf, maka boleh bagi sang istri mengambil harta suaminya meskipun diam-diam, selama memang tidak memenuhi kebutuhan sang istri secara ma'ruf. Ya. Dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan." Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Faqalat, kemudian Hind bintu Utbah berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadhtu min malihi bighairi ilmihi." Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan cukup untuk anak-anakku, kecuali kalau saya ambil hartanya diam-diam, dia tidak tahu. Fahal alayya fi dzalika min junah? Apakah tidak mengapa saya mengambil harta suamiku diam-diam karena dia tidak memenuhi kebutuhanku? Faqala Rasulullah sallam, khudhi min malihi bil ma'ruf. Silakan ambil dari harta suamimu dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini boleh wanita mengambil hak harta suaminya kalau memang ternyata suami tidak memenuhi kebutuhan. Contoh, kebutuhan sekarang banyak ya, bukan sekedar makan, sandang, papan saja. Ada kebutuhan anak-anak sekolah. Ternyata sang suami tidak perhatikan SPP anak-anak sekolahnya. Ya, anak-anak juga butuh beli pakaian dan macam-macam. Maka dia boleh ambil dari suaminya kalau memang ternyata tidak dipenuhi kebutuhannya. Ya, tetapi dia tidak boleh ambil berlebih-lebihan. Jangan mentang-mentang dia boleh ambil, akhirnya dia ambil, dia beli emas, dia beli mobil, ini namanya nyolong. Tidak boleh. Dia ambil sekedar kebutuhannya, lebih daripada itu tidak boleh. Ya, karena Nabi mempersyaratkan khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa baniki. Ambillah yang secukupnya sesuai dengan kadar yang ma'ruf, yang cukup buatmu dan cukup buat anak-anakmu. Tapi kalau ternyata suaminya sudah memberikan bahkan berlebihan, tidak boleh dia mengambil sedikit pun harta suaminya. Ya, sudah dipenuhi, badan sudah gemuk, alhamdulillah, kemudian kendaraan sudah ada, anak-anak sekolah sudah bayar semuanya, ya, terkadang diajak jalan-jalan oleh suami, sudah cukup. Tidak boleh dia mengambil sepeser pun dari suaminya kecuali dengan minta izin. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau istri bekerja, apalagi gajinya lebih besar daripada gaji suami? Apakah sang suami wajib menafkahi istri atau istri yang menafkahi suami? Jadi istrinya kerja dan punya penghasilan, terkadang sama dengan penghasilan suami, terkadang lebih daripada penghasilan suami. Apakah sang suami masih wajib menafkahi istrinya sementara istrinya wanita yang kaya? Jawabannya, wanita tersebut bekerja, apakah disebutkan dalam akad nikah, misalnya waktu menikah sang istri mempersyaratkan, kau menikah dengan saya tapi saya PNS, saya tidak mau berhenti. Kalau kau mengizinkan, saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Atau saya harus ke pasar, saya punya jualan baju, ya, atau saya bekerja di salon misalnya, saya harus keluar di jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau kau menikah dengan saya, ya, saya syaratkan kau izinkan saya untuk bekerja. Maka kalau persyaratan tersebut disebutkan tatkala akad nikah, suaminya setuju, maka suami tetap menafkahi apa? Istri. Tetap menafkahi istri karena dia sudah menjatuhkan hak dia. Di antara hak suami, istri enggak keluar rumah. Tapi ternyata suami tatkala akad nikah dia menjatuhkan haknya, dia mempersilahkan istrinya keluar rumah untuk bekerja. Untuk bekerja. Maka dalam hal ini suami harus tetap menafkahi istri meskipun istri bekerja. Tetapi kalau ternyata waktu pernikahan tidak ada akad tersebut, kemudian setelah berlanjut pernikahan istrinya minta izin untuk bekerja, di antara hak suami untuk melarang, enggak, saya sudah cukup, tidak perlu. Hidup kita segini sederhana, alhamdulillah berkecukupan. Kau tidak usah kerja. Ya, tapi kalau ternyata istrinya bilang saya mau kerja, maka boleh suaminya mengatakan boleh kau bekerja, tapi gaji bagi dua ya, boleh. Karena istri mengambil hak suami keluar rumah. Ya.
Ini boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja ya. Atau bagi 3, saya sepertiganya, terserah ya. Ya. Ini boleh-boleh saja sesuai dengan kesepakatan. Tapi subhanallah di Jakarta banyak wanita-wanita yang luar biasa yang mereka bekerja membantu suaminya. Suaminya udah kerja nggak mampu, tetap aja kebutuhan tidak bisa dipenuhi. Maka sang istri bekerja untuk membantu apa? Suaminya. Lu ada sebagian wanita seperti itu ya. Ya kita hanya berharap mereka bisa menjaga diri mereka karena hebatnya fitnah di luar sana. Ya betapa banyak wanita bekerja akhirnya terjadi selingkuh dan selingkuh. Dia bekerja merendahkan suaminya, bertemu dengan teman kerjanya yang lebih hebat, yang lebih berwibawa, yang lebih berkepribadian, mobil pribadi dan pribadi lainnya. Akhirnya dia tertarik dengan lelaki berkepribadian tersebut. Akhirnya suaminya dia tinggal. Ini juga sering terjadi ya. Maka seorang wanita kalau bekerja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang berkaitan tentang hak-hak istri yang berkaitan dengan harta. Tapi yang sekarang adalah hak-hak istri yang berkaitan dengan sikap, ya, pergaulan yang baik terhadap istri. Di antara hak-hak istri dalam hal ini, ya, sebelum saya sampaikan, ya, perlu saya ingatkan bahwasanya seorang suami berusaha menjadi yang terbaik bagi istrinya, dan bahwasanya istrinya adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguhnya kalian telah mengambil para istri dengan amanah dari Allah. Istri adalah amanah dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepadanya, ya. Adapun lelaki, ya, dia adalah ra'in fi baitihi, dia adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di rumahnya, termasuk istrinya. Istrinya adalah amanah dari Allah, anaknya adalah amanah dari Allah, maka dia harus tunaikan amanah tersebut dengan baik. Dia harus tunaikan amanah tersebut dengan baik, ya. Kemudian saya ingatkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Hadis ini membuka pintu surga yang besar bagi para suami. Di antara cara para suami untuk meraih surga yang tinggi dan yang tertinggi adalah menjadi suami yang terbaik. Suami yang paling terbaik adalah yang paling berakhlak mulia kepada istrinya. Adapun lelaki berakhlak mulia terhadap kawannya, terhadap ustadznya, terhadap teman sejawatnya, terhadap koleganya, itu biasa. Tapi yang hebatlah suami berakhlak mulia terhadap istrinya. Ya. Karena akhlak sesungguhnya adalah di rumah. Akhlak sesungguhnya adalah di rumah, ya. Kita sangat sedih kalau ada seorang laki begitu ramah tamah kepada lelaki yang lain, ya, begitu ramah tamah dengan bahkan kepada istri orang lain sangat ramah tamah, murah senyum, sama istri sendiri suka marah-marah, sama istri sendiri tidak pernah senyum. Sungguh menyedihkan seorang laki kalau berbicara dengan temannya dia jaga kata-kata agar tidak menyakiti hati kawannya, tapi kalau berbicara dengan istrinya dia ceplas-ceplos, tidak mempedulikan perasaan istrinya. Istrinya ini manusia, wanita, ya. Yang harus dia jaga perasaannya, ya. Oleh karenanya akhlak seorang ketahuan tatkala dia berakhlak dengan istrinya. Dan ini pintu surga yang luar biasa, kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. Makanya Nabi SAW jangan sampai kita menyepelekan masalah akhlak, terutama akhlak terhadap istri. Kata Nabi SAW, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat majelisnya denganku, kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Ya, kalau Anda ingin surganya dekat dengan surga Nabi, berarti surga semakin tinggi. Perbaikilah akhlak Anda, terutama akhlak terhadap istri. Akhlak terhadap istri. Maka saya bilang, ya, seorang laki-laki harus cerdas. Kita ini bergaul dengan istri dalam waktu yang lama. Maka kalau kita ternyata berakhlak mulia dengan istri, argo pahala jalan terus. Berbeda kita ketemu dengan teman, ketemu dengan kawan mungkin sebulan sekali, mungkin seminggu sekali. Istri tiap hari kita ketemu dengan istri. Nah kalau kita bisa menjadi suami yang terbaik bagi istri, pahala kita jalan terus. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Jadilah Anda suami yang terbaik bagi istri Anda. Jadi, bagaimana kalau suami yang terbaik? Kalau Anda mudah senyum sama orang lain, istri lebih utama untuk kita senyumi. Kalau Anda mudah maafkan orang lain, istri lebih pantas untuk Anda maafkan. Kalau Anda mudah memberi hadiah kepada orang lain, istri lebih pantas untuk Anda beri hadiah kepada istri Anda. Kalau Anda menjaga kata-kata, jangan sampai menyakiti hati orang, istri lebih utama untuk Anda jaga kata-kata Anda.
Itulah Anda menjadi suami yang terbaik bagi istri, menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pegang ini, hadis ini. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Kata Nabi, "Ana khairukum li ahli," dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Jadi seorang memegang hadis ini sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya bersama istrinya. Karena pasti masalah timbul dalam rumah tangga. Betapapun solehnya kita, betapapun solehnya istri kita, soleha istri kita, pasti ada masalah, ya. Maka kita terapkan hadis ini dalam kehidupan kita. Baik, saya akan sebutkan beberapa hak-hak yang harus diperhatikan, hak-hak istri kita. Yang pertama di antara hak istri, istri berhak mendapatkan keadilan di antara istri-istri. Al-adlu baina zaujat. Keadilan di antara para istri. Ini pembahasan tingkat tinggi, ya. Hanya berlaku bagi orang yang punya istri lebih dari satu. Kalau antum-antum ini ya sudahlah. Tapi antum dengar aja, siapa tahu mimpi antum terkabul. Karena saya dengar sebagian orang bilang, "Ustadz, ini ada orang mau mimpi saja takut. Mimpi poligami saja takut, apalagi poligami. Dia mimpi saja takut." Baik, ini ilmu, ya, diketahui, ya. Diterapkan atau tidak urusan antum dengan istri antum, ya. Saya cuma menyampaikan ilmunya. Yang pertama, al-adlu baina zaujat, adil di antara para istri. Di antara hak istri adalah disikapi sama dengan istri-istri yang lain, ya. Dalam beberapa hal, di antaranya misalnya mabit, jatah nginap, ya. Kalau istri yang lain 2 hari, dia juga berhak dapat dua hari. Tidak boleh kita tidak adil, ya. Kalau misalnya dia sering safar, dia boleh bawa istri ini safar ini, kemudian istri yang berikutnya safar, boleh dia bagi-bagi safarnya, ya. Kemudian hal-hal yang lain, kalau semakin dia bisa adil dalam segala hal, itu yang semakin yang terbaik, ya. Tetapi yang wajib, kata para ulama, tidak dalam segala hal. Yang wajib adalah yang penting kita memenuhi kebutuhan wajib sang istri. Kita sudah kasihkan rumah yang wajar semuanya. Kita misalnya punya istri 4 misalnya, ya. A B C D E, A B C D, oh enggak boleh. A B C D. Si A kita sudah kasih rumah wajar, wanita Banjarmasin sekian, rumahnya begini. 1 2 3 4. Terus kita misalnya berlebihan pada istri yang pertama karena ada hal-hal yang lain, itu enggak ada masalah. Yang penting istri kedua, istri ketiga juga sudah dikasih rumah yang wajar. Tidak harus rumahnya sama semua. Yang penting kadar wajib telah dipenuhi. Kadar wajib telah dipenuhi, ya. Karena jangan juga kita bayangkan bahwasanya poligami itu harus semua hal harus sama, ciuman harus sama, senyuman harus sama. Ini enggak ada yang poligami kalau begitu. Kasihan janda-janda akhirnya. Kasihan atau tidak? Enggak ada yang jawab, takut semuanya. Ya udahlah. Ibu marah-marah, ini katanya hak istri. Jadi maksud saya, yang paling utama sama dalam segala hal. Dalam hal berhubungan, dalam hal kasih sayang, dalam hal hadiah, ini yang paling utama. Tapi kadar itu adalah kadar sunnah, tidak sampai pada wajib. Yang wajib, kata para ulama, yang penting kebutuhan mereka yang wajib telah terpenuhi secara ma'ruf. Semuanya sudah dibelikan baju bagus. Ada salah satu dibelikan baju lebih, silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan ceritakan kepada istri yang lain. Jangan ceritakan kepada istri yang lain, menjaga perasaan mereka. Di antara yang wajib masalah mabit. Tidak boleh kita mabit di satu istri karena takut sama istri pertama, akhirnya kita mabit istri pertama 4 hari, istri kedua cuma 2,5 hari. Cuma 2 hari. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, atau karena sebaliknya terlalu sayang sama istri kedua, akhirnya istri kedua mabitnya 5 hari, istri pertama cuma 2 hari. Ini juga tidak boleh. Haram hukumnya. Dan barang siapa tidak adil kepada istrinya, dia terjerumus dalam dosa besar. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki 2 istri dan dia condong kepada salah satunya, dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ini ancaman, dipermalukan di hadapan khalayak. Dia jalan hari kiamat badannya apa? Miring. Jenggot sudah oke, badannya apa? Miring. Memalukan. Ini dosa besar, ya, jangan dianggap sepele. Tidak berbuat adil kepada istri-istri. Kalau antum punya istri 2, 3, 4 adil, ya jalannya lurus, santai aja. Tapi kalau ternyata ada kecondongan kepada salah satunya tidak adil dalam masalah mabit,
nafkah yang satu kekurangan, yang satu selalu terpenuhi berlebih-lebihan, satu kekurangan-kekurangan, ini enggak benar. Yang satu baju terbatas sampai kurang-kurang bajunya, sementara satunya bajunya berlebih-lebihan. Ya, satunya dikasih sandal butut, yang satunya sandal baru, dompetnya banyak, tasnya banyak, ya ini enggak boleh. Karena yang satunya tidak dipenuhi kewajibannya. Maka orang ini akan dibangkitkan dalam kondisi miring pada hari kiamat. Antum insya Allah lurus-lurus saja. Karena antum sini cuma satu. Baik, ini hak yang pertama bagi kawan-kawan yang sudah berpoligami harus belajar masalah ini. Kapan dia, contoh misalnya kalau safar tersebut tidak ada berkaitan dengan hak istri sama sekali, maka safar tersebut tidak dianggap, tidak dihitung. Dia safar ada keperluan kerja di luar negeri 2 minggu, maka ini lepas dari masalah bagi pembagian mabit. Ya. Sudah, dia punya istri 4, apakah dia boleh bawa salah satunya? Boleh. Caranya bagaimana? Bikin undian. Teng keluar si A, ya A yang dibawa. Bikin undian keluar teng, D yang keluar, D yang dibawa. Kalau antum nggak pakai undian, itu aja yang keluar. Sama saya juga ya. Tapi di antara hak istri yang harus diperhatikan adalah husnul isyrah. Bagaimana bisa bergaul dengan istri dengan yang terbaik. Dan ini tentunya sudah dibahas oleh para ustadz banyak sekali, bagaimana Nabi SAW sangat lemah lembut kepada istri-istrinya, sangat romantis dengan istri-istrinya, ya. Sampai Rasulullah SAW tatkala sedang i'tikaf, kemudian datang Sofiyah radhiyallahu taala anha, ajak ngobrol dengan Nabi SAW. Nabi ngobrol, padahal Nabi lagi sibuk-sibuknya beribadah. I'tikaf itu sibuk salat, sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun karena istrinya datang, Nabi hentikan itu semua untuk ngobrol dengan istrinya. Ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap istrinya. Bahkan Nabi keluar dari masjid untuk ngantar istrinya, padahal kita tahu seorang mu'takif, orang sedang i'tikaf tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan darurat. Kalau enggak maka i'tikafnya batal. Tapi Nabi keluar ngantar Sofiyah untuk pulang ke rumahnya karena waktu itu di malam hari. Ini bagaimana perhatian Nabi terhadap Sofiyah, ya. Kemudian juga Nabi SAW di hadapan para sahabat, waktu Sofiyah naik ke atas onta tunggangannya, maka Nabi menegakkan pahanya, ya, lututnya, agar pahanya diinjak oleh siapa? Sofiyah. Dan ini sangat romantis di hadapan para sahabat. Nabi mengangkat, subhanallah, menegakkan lututnya, pahanya diinjak oleh Sofiyah untuk naik. Antum kapan pernah begitu, ya? Di dalam rumah aja enggak pernah, apalagi di luar rumah, ya. Ya, sekali-sekali antum begitu. Jadi kalau istri mau ngambil barang di lemari, antum silakan. Anti Sofia, saya Rasulullah, silakan. Tapi jangan lama-lama, anti berat. Jadi tunjukkan pada istri, ya. Minimal saya katakan, kalau istri masuk mobil kita bukakan pintu. Ayah sayangku, ini. Ya. Enggak perlu injak ini, enggak perlu injak paha. Udah kita bukain pintu, dia masuk, kita tutup, ya. Jadi istri merasa, dan itu dia senang kalau di hadapan teman-temannya. Nggak ada masalah, dia senang. Suaminya menampakkan kasih sayang di hadapan kawan-kawannya. Terkadang istri pamer, terkadang, ya seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW waktu mengajak Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah bermain di masjid, Rasulullah SAW meletakkan dagunya atau Aisyah meletakkan dagunya di pundak Nabi SAW, sehingga berdampinganlah wajah Nabi dengan wajah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Hasbuk, sudah cukup. Kata Aisyah, belum. Kata Aisyah, saya tidak ingin lihat mereka main-main di Masjid Nabawi, tapi agar orang tahu kedudukanku dengan Nabi SAW. Jadi Aisyah ingin pamer bahwasanya dia dekat dengan siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau jalan sama istri, antum gandeng tangannya. Jangan antum jalan di luar, istri di belakang sampai kejar-kejar istri. Jangan begitu, ya. Jadi romantis lah, ya. Kita semua harus belajar romantis, ya. Masa tukang maksiat romantis kita nggak bisa romantis? Tukang-tukang maksiat terkadang pandai lebih romantis daripada kita. Lebih gombal sama istrinya. Kita sudah ngaji nggak bisa gombal, nggak bisa romantis, kaku, ngomel, kerjanya gimana? Sunnah Nabi tidak dikerjakan, yang menjalankan sunnah Nabi para pelaku maksiat. Lebih romantis, lebih pandai gombal, lebih pandai macam-macam. Antum yang sudah ngaji lebih berhak untuk bisa menerapkan sunnah Nabi SAW. Saya bacakan satu hadis, ya. Bagaimana perhatian Nabi SAW? Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata,
anna Rasulullah sallam kana yusalli jalisan. Rasulullah sallam kalau salat sunnah di rumah dia salat duduk, terkadang salat duduk dalam kondisi duduk, ini boleh. Fa yaqra'u wa huwa jalis, dia baca Quran, salat Allahu Akbar dalam kondisi duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi nahwun min 30 aw 40 ayatan qama fa qara'aha. Kalau ternyata tinggal 30 ayat atau 40 ayat mau rukuk, maka Nabi pun berdiri. Fa qara'aha wa huwa qa'im, maka Nabi berdiri melanjutkan bacaan salatnya. Tsumma yarka, setelah itu Rasulullah SAW rukuk, tsumma sajada, kemudian Rasulullah SAW sujud. Yaf'alu fi raq'ati tsaniyati mithla dzalik. Rakaat kedua pun demikian. Rasulullah SAW begitu rakaat kedua duduk dulu, baca Quran lama, kalau sudah tinggal 30 ayat, 40 ayat baru Rasulullah SAW berdiri. Karena Rasulullah SAW baca dalam satu rakaat bisa ratusan ayat. Kemudian perhatikan kata Aisyah, fa idza qadha salatahu, kalau Rasulullah SAW sudah selesai dari salat malamnya, nazara, maka Rasulullah SAW lihat saya. Fa in kuntu yaqdha tahaddats ma'i, kalau ternyata Nabi lihat saya sudah terjaga, Nabi ngobrol sama saya. Wa in kuntu naimatan ittaja, kalau dia melihat aku sedang tidur, maka Nabi berbaring, ya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan di sini, Nabi kalau setelah salat malam, Nabi kalau Aisyah sudah bangun, Nabi ngobrol. Padahal waktu malam itu waktu penting untuk bermunajat kepada Allah, setelah salat beristighfar, baca doa. Tapi Nabi tahu istrinya sedang terjaga, Nabi sempatkan untuk apa? Ngobrol. Itu waktu-waktu penting. Tapi tidak mengapa kita ngobrol dengan istri di waktu-waktu tersebut. Kalau setelah kita salat malam ternyata istri sudah bangun, kita ngobrol. Nabi demikian. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW terhadap istri beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara hak istri dijelaskan oleh sebagian ulama, yaitu istri berhak untuk dicemburuin. Istri berhak untuk dicemburuin. Dalam hadis kata Nabi SAW, minal ghirah ma yuhibbu, minal ghairah ma yuhibbuhu Allah wa minha ma yubghiduhu Allah. Minal ghairati ma yuhibbuhu Allah wa minha ma yubghiduhu Allah. Di antara kecemburuan ada yang dicintai oleh Allah, dan di antara kecemburuan ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal lati yuhibbuha Allah qala fal ghairatu fi ribah wa ammal lati yubghiduha Allah fal ghairatu fi ghairi ribah. Adapun kecemburuan yang dicintai oleh Allah, yaitu kecemburuan yang memang ada sebabnya, ya. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah, kecemburuan yang tidak ada sebabnya. Terlalu curiga berlebih-lebihan, ini tidak disukai oleh Allah, ya. Istri baru ngomong sini, ketemu dengan tukang bakso sudah cemburu. Kamu kenapa bicara sama tukang bakso? Marah-marah. Mas, itu tukang bakso sudah tua, mbah-mbah, kamu masih cemburu. Ini tidak benar. Jadi artinya istri terganggu dalam kondisi seperti ini, ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita cemburu, tunjukkan kita cemburu. Itu hak istri, supaya dia tahu bahwasanya kita cinta kepada dia. Kalau kita nggak pernah cemburu sama sekali, dicurigai kita ini cinta sama dia atau tidak. Makanya kita tunjukkan kita cemburu kalau ada hal-hal yang memang berhak untuk kita cemburui. Ya, misalnya istri kemudian berjalan, tangannya kelihatan, tutup. Itu dia tahu, suami saya perhatian sama saya, ya. Ya, kemudian dia berjalan ke senyum. Kamu kenapa senyum-senyum sama orang-orang itu? Ini apa cemburu, namanya sayang sama istri. Kenapa mas? Saya cemburu. Bilang aja, mau bilang cemburu malu. Bilang saya cemburu, saya sayang sama kamu, enggak boleh. Ya, seperti itu. Lagi jalan kemudian bajunya ketat, kita tegur, atau kelihatan tersingkap betisnya, kita tegur, enggak boleh, ya. Ya. Atau kita ngantar istri kemana, ya, tidak biarkan dia berdua-duaan sama laki-laki. Itu namanya kita cemburu, namanya kita sayang kepada istri. Itu adalah hak istri. Tapi kalau cemburu fi ghairi riba, tanpa ada alasan, maka ini tidak boleh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit curiga, ini hanya merusak keindahan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Taib, ini demikian tentang hak-hak istri. Udah cukup lah, jangan banyak-banyak, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti. Ya, kita kan ustadz kan menjelaskan tentang hak-hak suami. Kalau ustadzah mungkin dia perdalam-dalam hak istri, itu urusan ustadzah, ya. Saya nyampaikan yang saya tahu, ya. Setahu saya hak istri secara global itu, ya. Tinggal bagaimana para suami menerapkan dengan baik, ya. Sekarang kita akan bahas tentang hak-hak suami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Silahkan ya, pasang pendengaran anti sekalian ya. Lapangkan dada. Jangan suudzon ya. Tidak ada yang disampaikan kecuali ingin kebaikan bagi antunna sekalian ya. Ya. Hak-hak suami sangat besar bagi para istri ya. Tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan bagi seorang wanita kecuali hak suami ya. Oleh karenanya Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintah seorang untuk sujud kepada selain Allah, akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena begitu agungnya hak suami terhadap istrinya. Kalau boleh sujud kepada selain Allah, Nabi akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ya, kalau boleh, ternyata tidak boleh. Sebenarnya sebagian wanita mau cium tangan sama suaminya tidak mau ya. Padahal kalau boleh Nabi suruh sujud, bukan cium tangan, suruh sujud. Ya, wih semangat ini. Maka Nabi akan suruh sujud, tapi tidak boleh. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akan agungnya hak suami, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Bayangkan, surga dan neraka bergantung di tangan suami. Ya. Kita kalau kalau seorang wanita sebelum menikah, hak yang paling agung harus dia tunaikan hak kedua orang tuanya. Tapi begitu dia menikah, hak yang paling agung adalah hak apa? Hak suaminya. Terutama dalam masalah rumah tangga. Ya. Contoh sederhana. Kalau ternyata sang suami mengatakan kepada istrinya, "Sayang, kita harus pindah kota karena pekerjaan Abi di sana, di kota tersebut." Kemudian orang tuanya bilang, "Kamu tidak boleh pergi jauh dari kami, nak." Dia harus taat kepada suaminya. Dia harus taat kepada suaminya, mengalahkan kedua orang tuanya. Karena hak suami lebih agung daripada hak kedua orang tuanya. Taib. Makanya kita bahas ya, hak yang paling utama yang ditunaikan oleh seorang wanita adalah wujubut ta'ah, harus taat kepada suami. Ini hak yang paling utama ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki adalah pemimpin di atas para wanita. Sebagian ahli tafsir seperti perkataan Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki adalah pemimpin bagi para wanita, bagi para istri, yakni umara'u 'alaihinna. Mereka adalah amir-amir, pemimpin ya, kepada para wanita. Ya, sebagaimana rakyat wajib taat kepada pemerintah, kepada penguasa, demikian juga istri wajib taat kepada suami. Dan ini kewajiban atau hak suami yang sangat kritis, sangat mudah memasukkan seorang wanita ke dalam surga dan sangat mudah juga menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam. Contoh ya, bagaimana ketaatan kepada suami sangat memudahkan wanita masuk surga. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau dari pintu surga mana saja engkau kehendaki. Lihat syarat Nabi yang pertama, salat idza sallat khamsaha, jika dia salat 5 waktu. Wanita ini tidak perlu solat sunnah, tidak perlu solat rawatib, tidak perlu solat malam, tidak perlu solat duha. Ya. Yang penting 5 waktu. Tidak perlu solat apa lagi? Tahiyatul masjid, tidak perlu solat taubat, tidak perlu. Yang penting solat 5 waktu saja. Dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang penting taat kepada suami. Kemudian puasa, dia cuma puasa bulan Ramadan. Tidak usah puasa Syawalan, tidak perlu puasa mutih, tidak perlu puasa apa lagi? Asyura, tidak perlu Senin Kemis, tidak puasa Daud, tidak perlu. Yang penting cuma puasa bulan
Ramadan. Mudah kan? Mudah. Ya. Daripada puasa Senin Kemis, puasa muti, sholat sunnah tapi kepala batu sama suami. Ini ada seorang wanita, taruhlah dia cuma sholat 5 waktu, taruhlah cuma puasa bulan Ramadan, dan dia jaga kemaluannya, dia tidak selingkuh, tidak punya hubungan dengan laki-laki lain, tidak bermesraan di WhatsApp dengan laki-laki lain, di Facebook dengan laki-laki lain, bermanis-manis kata, tidak pernah. Wa ata'at ba'laha, tapi ada syarat yang terakhir, dia harus taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini dalil bahwasanya taat kepada suami pahalanya besar. Taat pada suami pahalanya besar. Dan sebaliknya, kalau seorang wanita tidak taat kepada suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, ya, di antara bentuk tidak taat adalah tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Kita kalau punya supir misalnya, kita kasih gaji 1 bulan 5 juta, ya. Banyak atau tidak? Banyak. Terus kita suruh tolong belikan ini, dia sudah, bos beli saja sendiri. Ini supir yang taat atau tidak? Supir yang brengsek seperti ini. Kita punya pembantu, kita kasih gaji 2 juta misalnya, kemudian kita bilang, Bi, tolong goreng telur. Bapak goreng sendiri aja. Gimana goreng telur? Kamu pembantu atau apa? Ya, saya lagi capek, Pak. Ini pembantu yang bersyukur atau tidak? Ini pembantu tidak taat. Makanya di antara tanda tidak taat adalah membangkang. Itu tanda tidak taat. Oleh karenanya wanita yang membangkang, membentak suami, tidak bersyukur kepada suami, ini paling mudah masuk surga. Tatkala masuk neraka jahanam. Saya kasihan sama istri masalahnya. Kasihan sama istri-istri ya. Jadi dalam suatu hadis tatkala Rasulullah SAW khutbah salat Id, kemudian Rasulullah SAW maju menuju kepada para istri. Khusus Rasulullah SAW sampaikan wasiat kepada para wanita tersebut. Sampai Nabi maju agar mereka bisa mendengar lebih jelas. Makanya ibu-ibu sekarang dengar atau tidak? Saya dekatkan mic-nya. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Saya bicarakan dengan lugas dan tegas dan jelas ya. Buka telinga Anda, buka hati Anda. Saya ingatkan bahwasanya kalau anti tidak taat kepada suami, ini paling mudah masukkan anti dalam neraka jahanam. Maka Nabi pun menuju kepada saf-saf para wanita. Kemudian Nabi berkata, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita sekalian, bersedekah kalian. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka seorang wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah?" Kok bisa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, "Fa inna kunna takfurnal ashir." Karena kalian sering ingkar dengan kebaikan apa? Suami. Wa tukthirna syakat, karena kalian suka mengeluh. Suka syakwa, suka mengeluh. Dalam riwayat yang lain, wa tukthirna la'nah, kalian suka mengumpat. Ini paling mudah masukkan wanita dalam neraka jahanam. Tidak taat kepada suami, nuntut saja kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami, apalagi kalau suami punya salah, itu diungkit-ungkit terus. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya bukan wanita yang pandai bersyukur. Jangan menjadikan anti terperosok dalam neraka jahanam. Hati-hati. Maka jadilah wanita yang pandai bersyukur kepada suami. Ada kawan saya punya supir, dia mengeluh tentang istrinya. Di Jogja sana ya. Kata dia, mas, sama teman saya bosnya, mas, ini tadi saya kasih orang mengemis, saya kasih 1.000, doakan saya banyak, semoga panjang umur, semoga dapat rezeki, semua ini pada 1.000 rupiah saya kasih. Saya pulang kasih di saya 50.000, mas kurang mas. Ini tadi orang doain saya banyak-banyak, ini dikasih 50.000 satu hari, bilang kurang ya. Ini contoh wanita tidak pandai berterima kasih. Itu pengemis pandai berterima kasih ya. Ya. Jadi seorang wanita jangan sampai dia menyebabkan dirinya masuk neraka jahanam. Oleh karenanya tidak taat kepada suami termasuk dosa besar. Di antara dalil bahwa dosa besar, pertama Nabi SAW mengatakan ini sebab masuk neraka. Yang kedua Nabi menamakannya dengan kekufuran. Wa takfurnal ashir, yaitu kufur amal. Wa takfurnal ashir, kalian kufur kepada suami kalian, itu ingkar kepada ya. Ini kufrun asghar. Sehingga disebutkan bahwa ini adalah dosa besar. Hati-hati para ibu-ibu ya. Dan di antaranya kalau seorang suami sudah melakukan satu kesalahan, maka seluruh kebaikannya terlupakan. Ini sering saya ulang-ulang, saya ingatkan kepada ibu, jangan sampai seperti itu. Apa kata Nabi SAW? "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Kalau salah seorang dari kalian melakukan kebaikan kepada istrinya selama setahun penuh,
Kemudian tiba-tiba dia melihat engkau melakukan kesalahan, maka dia akan berkomentar, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini hati-hati wanita, para ibu-ibu, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menafikan segala kebaikan suami. Contoh, ya, suaminya lagi salah, kemudian mengatakan, memang kamu tidak pernah mencintaiku. Wah, ini bahaya. Dari dulu sampai sekarang nikah 10 tahun tidak pernah cinta? Enggak mungkin. Itu anak-anak muncul dari mana kalau bukan dari cinta? Kemudian dengan enaknya dia mengatakan, kamu selama ini tidak pernah mencintaiku. Gimana? Kamu selama ini tidak pernah sayang kepadaku. Kamu selama ini pelit kepadaku. Gimana pelit? Badan gembrot kayak gini. Kalau pelit kamu kurus kerempeng, tahu enggak? Jadi jangan sampai mengucapkan kata-kata. Boleh kita mengkritiki suami, boleh. Tapi pada kesalahannya tersebut jangan kemudian kita lupakan kesalahan-kesalahan yang lain. Hati-hati ibu-ibu. Ya, jadi berusaha untuk taat kepada suami. Kalau suami punya perintah, usahakan jalankan. Boleh anti memberi masukan, boleh anti mengkritisi, tapi keputusan tetap di tangan suami. Misalnya suami mengatakan, sayang kita jalan-jalan liburan kali ini, kita pergi ke Balikpapan. Anti boleh protes, mas, Balikpapan dekat, kurang enak. Kita ke Jakarta deh. Ya. Gimana? Ya kita boleh kasih masukan. Tapi kalau suami bilang, enggak, hari ini tahun ini ke Balikpapan, ya sudah taat. Jangan kemudian ke Balikpapan cemberut terus dari perjalanan. Ini namanya enggak taat sama suami. Enggak benar. Ya. Jadi boleh kasih masukan, enggak ada masalah. Itulah tugas fungsi suami istri, saling berdiskusi, saling beri masukan, tetapi keputusan tetap di tangan apa? Suami. Jangan maksakan pendapat. Maksakan pendapat. Karena anti adalah seorang wanita yang solehah yang ikut aturan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah memberi aturan seperti itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau suami memerintahkan kepada perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Dalam satu hadis ada seorang wanita punya putri menikah dengan lelaki. Kemudian putrinya ini ternyata rambutnya sakit, rontok, maka sang suami mengatakan, ibu tolong putrinya disambung rambutnya biar kelihatan lebih cantik. Maka wanita ini bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, putri saya sakit, suaminya minta saya untuk menyambung rambutnya. Kata Nabi SAW, qad lu'inal musilat. Kata Nabi, sungguh telah dilaknat para wanita yang menyambung-nyambung rambut. Kemudian kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau suami ternyata menyuruh wanita untuk bermaksiat, maka tidak boleh taat. Contoh, rambutnya disambung. Contoh, dia bilang, sayang kamu, saya senang kalau lihat alismu dicukur. Enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun kelihatan lebih cantik, enggak boleh. Ya. Ya. Misalnya, saya senang, sayang, pakai baju yang seksi dong. Saya bangga kalau punya istri yang seksi keluar sama kamu. Enggak boleh. Enggak boleh taat kepada suaminya. Kalau suaminya paksa nangis, enggak boleh, mas, ini seksi saya buat kamu, bukan buat orang lain. Ya, bukan untuk dipamerkan. Karena sebagian lelaki seperti itu, ya, enggak punya rasa cemburu, pingin memamerkan keindahan tubuh suaminya, istrinya kepada lelaki lain. Ya, akhi, ini enggak benar seperti ini. Mana rasa kecemburuan? Ya. Kemudian misalnya suaminya ngajak istrinya nonton di bioskop, enggak boleh. Nonton macam-macam di bioskop atau nonton film-film yang enggak benar. Ini tujuannya untuk menimbulkan syahwat gairah. Enggak boleh, haram. Enggak boleh taat kepada suami dalam hal tersebut. Kayak ini taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau suami menyuruh kepada yang maksiat, maka tidak boleh ditaati. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, hak suami yang harus ditaati oleh istri, yaitu sang istri berusaha melayani suaminya kapan suaminya ingin menggaulinya, selama tidak ada uzur syar'i. Selama tidak ada uzur syar'i. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah kepada para lelaki, wahai lelaki sekalian, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum. Anna syi'tum maksudnya kaifa syi'tum wa mata syi'tum. Datangilah istri kalian dengan cara apapun, ya, silakan, ya, selama itu halal, ya. Selama tidak menggauli istri di kemaluannya tatkala sedang haid dan tidak menggauli istri di duburnya, itu saja. Selainnya halal. Yang haram bagi lelaki untuk mendatangi istri cuma dua. Yang lain halal. Pertama, tidak boleh menggauli istrinya di duburnya. Yang kedua, tidak boleh menggauli istrinya di kemaluannya tatkala sedang apa?
sedang haid. Selain itu model apapun, gaya apapun boleh. Ya. Ini yang ketawa yang jomblo-jomblo. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, anna syi'tum di antara tafsirannya adalah mata syi'tum. Kapan kalian menghendaki datang istri kalian silakan. Ibnu Abbas menafsirkan fi nahar au lail. Naharan au lailan. Kapan saja, mau siang hari, malam hari mendatangi istri, itu hak suami. Terkadang seorang suami terbetik hasratnya, muncul hasratnya jam 2:30 malam, istri harus melayani. Ya. Mas besok aja mas, dorong masnya jangan dorong. Mas ini macam-macam aja, ini macam-macam. Syahwat itu datang tiba-tiba. Kalau rasa lapar bisa diatur, jam 12 baru kita lapar. Kalau syahwat tidak kenal lapar dan kenyang. Kapan saja syahwat bisa terbetik, jam 2:30 malam, jam 2:30 siang, jam 12:45, kapan saja. Maka seorang wanita berusaha untuk memenuhi syahwat suaminya selama tidak ada uzur. Kalau ada uzur, suami harus mengerti. Suami harus mengerti kalau ada uzur. Misalnya istrinya lagi sakit, ya sudah jangan dipaksa. Ternyata istrinya lagi haid, maka jangan digauli di bagian itu, bagian yang lain. Ya, misalnya, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah hak yang paling di antara hak yang paling utama bagi suami. Kenapa? Karena di antara tujuan menikah adalah untuk menjaga pandangan. Kata Nabi SAW, menjaga kemaluan. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Kalau saya terjemahkan secara sederhana, wahai para jomblo. Ini maksudnya para pemuda yang apa? Yang jomblo. Wahai para jomblo sekalian, barang siapa kalian memiliki kemampuan, ekonomi sudah punya kemampuan, sudah kerja, sudah punya penghasilan, ya, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ini di antara tujuan pernikahan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan di antara hal yang memudahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya adalah syahwatnya tersalurkan. Wanita pun demikian, kalau punya syahwat, laki berusaha harus untuk memenuhinya. Ya. Karena kewajiban kewajiban musyarak bagi suami dan istri yang sama. Ya. Maka kalau seorang suami berhasrat, maka hendaknya wanita memenuhi hasratnya. Ya. Bahkan dalam hal ini datang hadis-hadis yang tegas dalam hal ini. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang laki mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian istrinya enggan, tidak mau memenuhi hasrat suaminya, maka malaikat akan melaknat wanita ini sampai subuh. Mengerikan. Berarti dosa besar. Dosa besar atau bukan? Dosa besar. Yang melaknat bukan manusia, malaikat yang melaknat. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kecuali yang di langit akan murka kepada wanita ini. Kenapa dia tidak memenuhi keinginan suaminya? Suaminya stres ya. Malam itu tidak bisa terpenuhi apa? Syahwatnya, ya, gelisah ya. Peluk guling, peluk bantal, enggak ada faedahnya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala tanur, kalau sang istri sedang berada di dapur, sedang memanggang roti, kemudian suaminya berkeinginan, maka tinggalkan roti tersebut. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus, enggak ada masalah. Mubazir tapi mudaratnya kecil. Lebih besar mudaratnya kalau ternyata sang istri tidak memenuhi hasrat suaminya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sudah berada di atas pelana ontanya. Dia mau pergi, suaminya berubah pikiran, sayang dulu sini dulu nanti. Ya sudah, dia harus turun dari ontanya memenuhi hasrat suaminya. Ya. Kalau saya sering sampaikan, contohkan misalnya kalau istri sudah naik Grab, tahu-tahu hasrat muncul, tiba-tiba muncul, sudah Grabnya suruh pergi kasih duit, istrinya suruh masuk, nggak apa-apa, atau suruh nunggu, kasih 100.000, ongkos tunggu. Karena bahaya kalau suami tidak terpenuhi apa hasratnya. Kalau lapar masih bisa ditahan, hasrat susah untuk ditahan. Kita nggak bicara zaman sekarang. Zaman dulu Nabi bercerita kalau ada seorang melihat sesuatu yang menimbulkan hasratnya, Nabi suruh pulang datangi istrinya. Saat itu juga, itu zaman tatkala tidak tersebar syahwat di mana-mana. Apalagi zaman sekarang. Semua syahwat di mana-mana, semua tampak wanita cantik di mana-mana. Di mana-mana bunga-bunga indah bertaburan. Iklan di mana-mana cewek. Ada iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede.
Semua dilihat cewek. Terus kita lihat cewek ngiler pulang, istri tidak siap. Gimana? Ya kita nggak mau lihat kelihatan, apalagi kalau mau lihat. Maka ini semakin tertuntut kepada istri ya untuk perhatikan masalah ini. Terutama para istri yang suaminya kerja di luar, kerja bersama wanita di kantor, di perusahaan, apalagi suaminya bos, terus sekretarisnya perempuan, bahaya itu. Ya. Coba ibu-ibu bayangkan kalau ada suami anti kerja di kantor, ketemu dengan teman-teman perempuan yang kerja. Apakah wanita-wanita yang kerja ke kantor tersebut waktu datang ke kantor tidak berpenampilan, tidak bersolek, tidak berhias? Mustahil. Pasti wanita tersebut sebelum pergi ke kantor dia bersolek di hadapan cermin setengah jam. Semuanya dia kasih warna. Sini semprot sana, baru dia pergi ke kantor. Nah, suami anti akan bertemu dengan bunga yang begitu indah itu di kantor. Ternyata pulang ke rumah ketemu dengan bunga yang layu. Ya, kasihan ya. Makanya kalau suami sudah pulang dari kantor tahu-tahu berhasrat itu wajar. Jangan bilang, "Mas, lihat apa lagi? Lihat apa lagi?" Sudah. Suami lagi berhasrat sudah layani. Kalau memang tidak ada halangan ya. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membantu suami menjaga pandangannya, membantu suami menjaga kemaluannya. Maka ini perkara yang sangat penting, memenuhi hasrat suami. Maka saya katakan ya, seorang istri berusaha menjaga penampilannya, berusaha untuk harum, berusaha untuk indah di hadapan suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu nisaikum min ahlil jannah." Wanita terbaik dan terkeren dari penghuni surga. Apa? Idza ra'ahu sarrathu, kalau dilihat oleh sang lelaki menyenangkan dilihat. Ya, dilihat enak dilihat istri itu. Enak dipandang. Itu wanita yang luar biasa seperti itu. Tapi kalau lihat sakit mata ya ini enggak beres. Oleh karenanya seorang wanita berusaha menjaga penampilannya, baik penampilan fisiknya dan penampilan batinnya. Akhlaknya harus mulia, kemudian penampilan juga harus indah tatkala bertemu dengan suami. Dia senangkan hati suami, ini dapat pahala. Dan saya ingat kepada para suami, karena istri kalau penampilan indah harus butuh biaya. Dia harus beli parfum, dia harus beli baju yang indah, mungkin dia harus pergi ke salon. Ya. Antum kasih biaya, "Mas, saya mau begini, Mas." Antum jangan pelit. Antum bilang, "Kamu harus cantik, kamu," tapi minta uang ke salon, antum nggak kasih. Antum bilang, "Qanaah, hidup harus qanaah." Waktu minta uang ke salon disuruh apa? Qanaah. Nanti habis itu ngelirik istri orang lain, ya gimana? Kalau antum punya rezeki, istri minta duit untuk berhias ke salon, kasih. Itu juga untuk kebahagiaan antum, ya, para suami sekalian. Taib, di antara hak suami, tidak boleh mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin apa? Suaminya. Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya di rumah, tidak sedang bersafar, kecuali dengan izin suaminya. Ini di antara penekanan bahwasanya istri pun kalau mau puasa harus minta izin, karena khawatir suaminya tiba-tiba di siang hari berhasrat. Ya, maka puasa pun harus minta izin, karena kalau puasa enggak boleh berhubungan. Kemudian kata Nabi, "Wala ta'dzan fi baitihi illa bi idnihi." Dan sang istri tidak boleh memberi izin seorang pun untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma haqqukum ala nisaikum, fala yuti'na furushakum man takrahunahu, wa la ya'dhan fi buyutikum liman takrahuna." Bahwasanya di antara hak kalian para suami itu tidak mengizinkan, tidak boleh seorang wanita memasukkan seorang pun di rumahnya kecuali dengan izin suami. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Syafi'iyah ini berlaku kepada siapapun. Seorang istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin apa? Suaminya. Bahkan kerabatnya, kalau suaminya jengkel, "Kamu tidak boleh, kakakmu datang sini, jangan bukakan pintu." Tidak boleh bukakan pintu. Ya, kalau kamu mau silaturahmi silakan pergi ke rumah kakakmu, tapi kakakmu tidak boleh masuk rumahku misalnya. Maka ini hak suami. Bahkan mazhab Syafi'iyah mengatakan kedua orang tua istri, kalau suami tidak mengizinkan enggak boleh. Kenapa? Itu rumah suami, itu harta dia. Kalau mau masuk ke rumah dia harus minta izin kepada suami. Adapun mazhab Hanafiyah mengatakan kecuali dua orang tua sang istri boleh masuk tanpa izin suami, ya.
Tapi intinya dalam masalah ini tidak boleh seorang pun bertamu di rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Apalagi kalau suami mengatakan, istriku, kamu jangan bergaul sama ummu fulan, si fulana itu bahaya itu. Itu di mana-mana provokator itu. Jangan sampai masuk ke rumah. Maka tidak boleh kita terima. Kalau dia fulana itu datang, umi, jangan bukakan pintu. Itu mulutnya ember, jangan bukakan pintu. Sana sini ngomongin orang, gibah sana, gibah sini. Jangan bergaul dengan dia, jangan bukakan pintu kalau dia datang ke rumah. Maka tidak boleh seorang istri untuk menerima tamu tersebut, siapapun. Karena itu rumah milik siapa? Suaminya. Tidak boleh dia terima tamu. Itu hak seorang suami kepada istri. Dahulu sebelum datang Islam, kata Ibnul Athir rahimahullahu taala, wa kana dzalika min adatil Arab la ya'udunahu ribatan wa la yaruna bihi ba'san. Dahulu orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka terbiasa kalau ada tamu laki-laki datang, mereka bukan pintu, mereka ngobrol. Dianggap itu hal yang biasa. Falamma nazalat ayatul hijab nuhu an dzalik. Tatkala turun ayat tentang hijab, dilarang hal tersebut. Dahulu itu kebiasaan mereka, tradisi yang salah, maka ditegur oleh Islam, dirubah tradisinya. Maka seorang wanita tidak boleh menerima tamu lelaki, ya, atau tamu manapun kecuali dengan izin sang suami. Kemudian di antara hak suami, sang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Karena suaminya yang cari nafkah, istri harus tetap di rumah. Dan istri yang soleh itu istri yang betah di rumahnya. Maka saya katakan kepada para ibu-ibu, ciptakan kebahagiaan di rumah. Biasakan betah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Ini ciri istri-istri yang soleha, bukan istri yang selalu gatal pengin keluar, pengin ke mall, kalau sehari tidak ke mall kepalanya pusing, ya. Ini enggak benar seperti ini. Pengin ke mall, pengin jalan-jalan. Ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya ke mall, tapi kalau tiap hari hobinya keluar itu bukan istri soleha. Istri soleha hobinya di mana? Di rumah. Di rumah tugasnya banyak, di rumah banyak amal soleh yang bisa dia lakukan. Wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, ya. Oleh karenanya kalau ada seorang wanita hendak keluar dari rumah harus minta izin kepada suaminya. Misalnya dia ingin pengajian, minta izin sama suaminya. Masa ingin pengajian? Silakan. SMS ke, WA ke, telepon ke, masa ingin pengajian? Kalau suaminya izin kamu pengajian setiap Rabu sore, silakan, saya izinkan. Ya sudah, setiap Rabu. Kalau dia mau tambah pengajian Senin sore, minta izin sama suaminya. Masa ingin tambah lagi setiap pekan Senin pagi saya mau kajian juga, silakan. Ya, harus minta izin. Terutama keluar dalam waktu yang lama. Karena di antara hak suami, istri tetap di rumah. Jadi kalau ternyata dia minta izin pengajian, pulang pengajian dia lewat mampir ke mall, ini izin baru, ya. Mas, saya minta izin ikut pengajian, setelah itu saya belok ke kiri ke mall. Ya, kalau suami izinkan silakan, kalau enggak maka tidak boleh. Dan di antara indah seorang istri tatkala suaminya meskipun bersafar dia minta izin. Suaminya bahagia, istri saya masya Allah baik sama saya, menghormati saya. Suami itu ingin dihormati, istri senang dipuji, kata orang demikian, ya. Istri suka dipuji, maka para laki jangan sungkan-sungkan untuk memuji istri, dan suami sukanya dihormati. Di antara bentuk penghormatan, kalau sang suami lagi di rumah, istri minta izin, meskipun kata, ya mas, saya mau ngantar ini ke rumah sakit, ya silakan. Suaminya merasa dihormati. Atau kalau terlambat dia ternyata sudah keluar, mohon maaf sayang, tadi saya lupa minta izin karena buru-buru harus bawa ke rumah sakit, tadi saya sempat keluar. Suami merasa bahagia seperti itu. Ternyata istrinya menganggap dia. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia nikah, dia poligami. Setelah dia nikah kedua dia bahagia sekali. Dia cerita, aduh, istri saya pertama saya itu dianggap kucing di rumah. Jadi tidak dianggap. Dia merasa sengsara tatkala dia tidak dianggap oleh istrinya. Sementara istri keduanya begitu menghormati dia, begitu menghargai dia. Maka suami itu suka dihormati. Kemudian di antara hak suami, banyak sekali hak suami, ya. Bahwasanya suami berhak untuk memberi pelajaran kepada istri jika istri melakukan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun." Dan para wanita yang kalian khawatir mereka membangkang, maka nasihati mereka dan hajarlah mereka di tempat tidur, wadribuhun, dan pukullah mereka. Ya. Jadi para lelaki tentunya harus melihat tahapan ini. Kalau istri memiliki kesalahan,
maka nasihati dengan cara yang baik, yang lemah lembut ya. Kalau kesalahannya cuma sekali dua kali sabar, kalau kesalahan berulang-ulang baru dinasihati dengan cara yang lembut. Ya, kalau tidak bisa maka menghajar, memboikot ya. Itu dengan di rumah tidur dicuekin ya. Dia kepalanya menghadap utara, antum pantatnya yang menghadap utara. Sehingga dia merasa gelisah, ini suami saya kok cuek sama saya, kita diemin, enggak ngajak ngomong ya. Kalau ternyata bisa berubah ya sudah, enggak perlu mukul. Kalau semua tahapan sudah dilakukan ternyata tidak berhasil, kita boleh mukul. Tapi mukul pun dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas ya, atau tidak menimbulkan luka. Kata ulama Hanafiyah, 4 kondisi yang membolehkan seorang lelaki untuk memukul istrinya. Ada 4 kondisi. Yang pertama, tarkuz zinah, istrinya tidak mau berhias. Istrinya tidak mau berhias, suruh berhias tidak mau berhias. Selalu penampilan kacau ya. Ketemu suami tidak pernah harum ya. Yang kedua, tidak mau digauli. Tatkala diajak bergaul tidak mau, ini boleh dipukulin. Wah, ini ingat ya, pukulnya ini tahapan terakhir, yang jangan langsung asal mukul ya. Yang ketiga, dia meninggalkan sholat, ini boleh dipukul. Yang keempat, keluar dari rumah tanpa izin suami, ini juga boleh dipukul. Ini menurut ulama Hanafi. Ini menunjukkan mereka menganggap ini kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan-kesalahan besar di antaranya tadi tidak berhias, disuruh berhias tidak mau berhias, diajak bergaul tidak mau digauli, kemudian meninggalkan sholat, kemudian keluar dari rumah tanpa izin ya. Dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Rasulullah SAW pernah larang ya. Kemudian akhirnya sahabat tidak ada yang pernah memukul istrinya. Tahu-tahu para istri menjadi membangkang, kurang berakhlak mulia kepada suami, kurang patuh kepada suami, kurang taat kepada suami. Maka Umar datang kepada Nabi SAW. Kata Umar, dhairnan nisa ala azwajihin. Ya Rasulullah, para wanita berubah sikapnya, tidak berakhlak mulia kepada suami-suami mereka karena mereka tidak pernah dipukulin. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan untuk memukuli para istri. Fa'atafa bi ali Rasulillah SAW nisaun kathir yashkuna azwajahunna. Maka setelah Nabi mengizinkan mukul, sahabat mukul istri mereka. Akhirnya di malam hari istri-istri pada datang semua ke rumah-rumah istri Nabi, mengeluhkan tentang suami mereka yang mulai memukuli mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Orang-orang yang suka mukul istrinya itu bukan orang yang terbaik. Jadi perhatikan, dalam syariat boleh memukul istri setelah melalui itu tahapan yang terakhir. Dinasihati berulang-ulang dengan kata yang lembut, dirayu dan macam-macam, diboikot. Kalau sudah tidak bisa baru boleh dipukuli. Tapi itu pun kata Nabi bukan lelaki yang terbaik. Ya, meskipun diizinkan tapi itu bukan yang terbaik. Seorang yang lelaki yang terbaik tidak mudah memukulkan tangannya. Ya, bahkan kalau bisa tidak pernah memukulkan tangannya kepada suaminya, kepada istrinya, ya, atau kepada suaminya, kepada istrinya. Ya. Baik, saya rasa sudah cukup itu ya. Terakhir saya akan bacakan tentang wanita zaman now ya. Bukan seluruhnya tapi sebagian wanita zaman now. Ini saya ambil dari tulisannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Beliau berkata, hadhihi taujihatul Islam lil mar'ah. Inilah arahan-arahan Islam, bimbingan Islam kepada wanita. Tujaha zaujiha, bagaimana bersikap terhadap suaminya. Ya. Walau tamassakat bihan nisa la asyatil buyutu fi sa'adatin tammah. Seandainya para wanita memegang wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rumah-rumah akan hidup dengan tentram dan bahagia yang sempurna. Ya, wanita berusaha menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, lakin ba'dhun nisa'il yaum, akan tapi sebagian wanita zaman now, wanita zaman sekarang, la ya'rifna hadhil huquqa, mereka tidak mengenal hak-hak suami-suami mereka. Fakathurat talaq, sehingga banyak terjadi perceraian. Wadh-dharb, terjadi pemukulan. Suami mukul istri, istri mukul suami. Terkadang suami dipukul oleh apa? Istri. Wasyiqaq, terjadi pertikaian. Asbahna al-yawma nasma'u an ba'dhin nisa allati ghafalat ihdahunna an riqqatiha. Kita dapat dengar sekarang sebagian wanita sudah lupa dengan kelembutannya. Kelembutannya telah dia tinggalkan. Wa nasiyat sirra unuthatiha, dia telah melupakan tentang rahasia kewanitaannya. Wanita lembut harusnya, dia lupakan itu semua.
Fatahawwalat ila jabbarin ghasyum. Jadilah dia seorang yang kasar. Tatahakkam fi zawjiha dhaif. Bahkan dia mengatur suaminya yang kebetulan suaminya lemah, ya. Dimanfaatkan suaminya. Idza a'tathu syai'an min maliha mannat alaihi. Kalau ternyata sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya, selalu diungkit-ungkit. Wa in talabat minhu syai'an fa ajaza anhu ayyaratu bil faqr wal ajaz tashtumu wa ta'busu fi wajhihi. Kalau sang istri wanita ini minta sesuatu kepada suaminya, ternyata suaminya tidak mampu, maka dihina, dikatakan memang miskin, lemah, dimaki, wajah ya muram, cemberut di hadapan suaminya. Kalau suaminya masuk dicemberuti. Wa tadfa'u fi qafahu idza kharaj. Kalau suaminya keluar rumah ditolak dari belakang. La yamla'u zawjuha aynaiha, la taqna'u bihi nafsuha, tadhharu min kulli babin wa tatullu min kulli nafidhatin. Ya, suaminya ya tidak bisa memandang wajah istrinya. Ya, tidak kuasa melihat wajah istrinya. Istrinya cemburu terus. Tidak enak dipandang. Sang istri tidak pernah qanaah. Ya, selalu muncul nampak di hadapan rumah, selalu melihat kepada yang lainnya. In haddatsat zaujaha kana hadithuha zauju fulanatin sana'a li fulana. Kalau dia ngobrol sama suaminya, pembicaranya selalu lihat itu suaminya Mbak Fulan. Dia sudah belikan ini kepada istrinya. Wa zauju fulana fa'ala li fulana. Itu lihatlah bagaimana suaminya Ummu Fulana. Wa hadzi ta'is, adapun saya menderita. Khatabani ajwadul qaum lakinna nasib. Dahulu yang ngelamar saya orang-orang hebat, tapi nasib dapatin kamu. Kalau dia tinggal tetap di rumah suaminya, dia merasa dirinya sedang terpenjara. Dan dia tidak pernah pakai parfum, tidak pernah berhias. Kalau suaminya memandangnya, maka pandangannya sangat tidak mengenakan. Dilihat rambutnya tidak teratur, baju penuh dengan kotoran. Kalau tinggal di rumah, maka baju sangat kotor dan bau bawang. Kalau dia keluar, maka wanita ini pun berhias, memakai minyak wangi. Inilah sungguhnya wanita yang celaka. Allati ja'alat khairaha linnas, yang menjadikan kebaikannya untuk orang lain. Wa syarraha li zawjiha, dan menjadikan keburukannya untuk suaminya. In kharajat ila suwaihibatiha kanat basyatan bashushatan. Kalau dia ketemu dengan teman-teman wanitanya, maka dia murah senyum, wajah berseri-seri. Hulwatul kalam, athbatul majlis. Ngomongnya sangat indah, orang betah ngobrol sama dia. La yumal hadithuha, pembicaraannya tidak membosankan. Ya. Wa in adat ila baitiha kanat asadan. Tapi kalau pulang ke rumah jadi seperti singa. In takallamat akhrajat naran, kalau ngomong sama suaminya keluar api dari mulutnya. Wa in fa'alat aran, la khaira fiha li zawjiha, tidak ada kebaikan bagi dia untuk suaminya. Hadhil mar'atu ta'isa haqqan, inilah wanita yang celaka sesungguhnya. Min aina turidu sa'adah wa qad khalafat dinaha. Bagaimana dia bisa meraih kebahagiaan sementara dia telah menyelisih agamanya? Wa aqdabat rabbaha, dan dia telah membuat murka Rabbnya. Wa asad zaujaha, dia telah menjadikan suaminya menderita. Fa alaiha an turaji'a nafsaha, hendaknya dia memperbaiki dirinya, introspeksi diri. Fa inna fil umuri ajalan, sungguhnya umur manusia itu terbatas. Didapati sebagian wanita kalau ngobrol sama orang, Masya Allah betapa lemah lembutnya. Coba antum lihat sebagian wanita kalau beli bakso sama tukang bakso, lemah lembut. Mas, tambah satu ini lagi ya mas ya. Mas, kecapnya mas. Nggak ada yang bilang, mas itu kecap bawa sini mas. Baksonya tambah sepiring mas ya. Tapi kalau pulang sama suaminya kasar. Sampai sebagian suami berangan-angan jadi tukang bakso. Jangan begitu. Kalau sama tukang bakso itu halus, maka sama suami juga harus lebih apa? Lebih halus. Ya akhi, ya ukhti ya. Perbaiki sikap terhadap suami ya. Ada satu yang saya lupakan. Masih ada waktu kah? Tidak apa-apa, ini kan hak suami, masih banyak waktunya. Ya, antara hak suami yang sangat penting adalah wajib bagi istri untuk menjaga harta suami. Wajib bagi istri untuk menjaga harta suami ya. Kalau dikasih amanah oleh suaminya, hendaknya dia jaga dengan baik ya. Dan saya katakan di tanah air kita ini banyak lelaki yang sangat baik, sampai semua uangnya dia simpankan kepada istrinya. Kalau di
teman-teman saya di Arab sana tidak ada. Tidak ada satu orang pun teman saya duitnya ditaruh di istrinya, enggak ada. Istrinya yang penting dikasih makan, dibelikan perhiasan, dibawa jalan-jalan, selesai. Uangnya semuanya yang pegang apa? Suaminya. Makanya mereka mudah poligami. Tapi orang Indonesia Masya Allah luar biasa baiknya. Saya nggak tahu ini baik atau bahlul ya, tapi dia punya uang semuanya, dia kasih istrinya. Kalau kebetulan dia dapat taufik dari Allah punya istri yang soleha, Masya Allah dia pegang uang suaminya, kemudian dia bersedekah, tuh suruh suami untuk bersedekah, dia bantu keluarga suaminya, maka ini luar biasa dapat istri yang soleha seperti ini. Tapi sebagian istri tidak soleha, suaminya kasih uang sama istrinya, benar-benar dikuasai uang tersebut. Akhirnya mengajari suaminya untuk durhaka kepada orang tuanya, untuk pelit kepada keluarganya. Ini yang kita sedihkan. Oleh karenanya saya ingatkan kepada para wanita, kalau mereka kebetulan diberi amanah oleh suami untuk menyimpan harta suaminya, maka hendaknya dia benar-benar amanah digunakan pada tempatnya. Ya, demikian saja ya kajian kita. Itu kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.